Film ini mengisahkan tentang seorang pria pemalas dan pengangguran. Suatu hari tanpa diduga ia kedatangan seorang anak yang tidak dikenal berusia 5 tahun dan terpaksa ia harus mengasuhnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film bermula dengan menampilkan seorang pria dewasa berusia 30 tahun yang bernama Sonny. Saat itu Sonny yang sedang tidur bersama pacarnya, tiba-tiba ia terbangun setelah mendengar telepon dari ayahnya. Ayahnya meminta Sonny untuk segera mencari pekerjaan, namun Sonny mengatakan kalau ia sudah mencarinya. Sonny memang terkenal sebagai pria yang bermalas-malasan. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, ia hanya bekerja sebagai penjaga tol di akhir pekan. Setelah bekerja, Sonny pun kembali ke rumahnya. Namun tanpa diduga, saat itu ada banyak orang yang ingin memberikan kejutan pada teman sekamarnya yang bernama Kevin. Karena Sonny yang pulangnya duluan, akhirnya kejutan tersebut pun gagal, sehingga saat Kevin datang, kejutan yang tadinya sudah dipersiapkan secara matang malah menjadi tidak istimewa lagi. Hal ini membuat pacarnya Kevin yang bernama Corinne pun kesal dan mengunci dirinya di sebuah ruangan. Hal ini tentu saja wajar karena ia sudah mempersiapkan kejutan tersebut secara sempurna. Awalnya Sonny ingin meminta maaf dan membujuk Corinne, namun Corinne yang sudah terlanjur marah, ia diam begitu saja. Gak lama kemudian adiknya Corinne yang bernama Layla pun akhirnya mencoba menenangkan keadaannya. Pesta ini merupakan kejutan untuk Kevin karena ia akan pergi ke China untuk urusan bisnisnya. Pada saat yang sama, Kevin juga akhirnya melamar Corinne di depan teman-temannya. Keesokan harinya, sesaat setelah Kevin berangkat ke China, tiba-tiba seseorang mengantarkan seorang anak laki-laki dan sebuah surat ke rumah mereka. Dalam surat tersebut mengatakan kalau anak itu adalah anaknya Kevin. Sonny pun segera menelpon Kevin dan mengatakan hal tersebut. Namun Kevin mengaku kalau ia sama sekali tidak mengenal anak itu. Melihat keadaan yang sedikit kacau, akhirnya Sonny segera menelpon nomor dinas sosial yang tertera di surat tersebut. Namun saat itu sedang akhir pekan dan mereka sedang libur. Akhirnya Sonny pun memutuskan untuk mengurus anak itu dalam sementara waktu. Saat itu Sonny mengajak anak yang bernama Julian tersebut berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Mereka melihat seorang pria yang sedang bermain sepatu roda. Sesaat kemudian pria tersebut pun akhirnya terjatuh ke danau di belakang mereka. Melihat pria yang terjatuh membuat Julian tertawa seakan-akan ia sangat menikmati hal tersebut. Gak hanya itu aja, Sonny juga memperkenalkan Julian kepada teman yang bekerja sebagai pengantar makanan di restoran pizza dan membawa Julian ke kafe untuk minum soda. Pada malam harinya, Julian gak bisa tidur sampai tengah malam. Hal ini dikarenakan ruangan tersebut sangat gelap dan ia butuh lampu tidur. Akhirnya, Sonny pun memasang lampu tidur lamanya di kamar tersebut. Sebelum meninggalkan ruangan itu, Sonny terlihat memperhatikan Julian dari luar ruangan dan timbullah rasa kasih sayang pada anak tersebut. Keesokan harinya, Sonny pun membawa Julian jalan-jalan dengan dua sahabatnya. Dari penampilan aja terlihat kalau Sonny dan teman-temannya berbeda. Kedua temannya terlihat rapi dengan jas mereka, namun Sonny hanya mengenakan pakaian biasa saja. Saat itu kedua temannya tersebut mengatakan kalau Sonny memang bisa bersenang-senang dengan anak tersebut, namun hal ini juga akan menjadi masalah baginya. Ia tidak akan bisa bebas seperti sebelumnya. Sonny mengatakan ia ingin merawat Julian agar pacarnya yang bernama Vanessa terkesan. Oh ya, Sonny dan Vanessa telah mengakhiri hubungan mereka karena Vanessa menganggap Sonny tidak bisa diandalkan dan tidak punya masa depan yang cerah. Di saat yang sama, Sonny pun menelpon dinas sosial dan Sonny berbicara dengan pria yang bernama Arthur. Ia mengaku kalau ia adalah Kevin yang kemudian memutuskan untuk merawat anak yang mereka kirimkan ke rumahnya tersebut. Mendengar hal ini tentu saja Arthur sedikit senang karena hal ini akan memudahkan pekerjaan mereka. Cerita pun terus berlanjut. Di malam harinya tiba-tiba Julian terbangun karena ngompol di tempat tidur. Tidak ingin ambil pusing, Sonny segera melapisi tempat tidur tersebut dengan koran dan meminta Julian untuk kembali tidur. Namun hal ini malah membuat Julian tidak nyaman dan sengaja membuat suara. Ia terus berguling hingga Sonny pun marah dan terbangun dari tempat tidurnya.
Saat itu Julian juga ingin membantu Sonny membuat sarapan. Namun yang ia lakukan hanyalah membuat kekacauan. Ia menumpahkan susu dan sereal hingga mereka tidak bisa sarapan saat itu. Melihat kekacauan ini, Julian tiba-tiba menangis dan saat Sonny ingin menenangkannya, ia malah tidak sengaja menginjak mainan Julian yang membuatnya berteriak kesakitan. Namun hal ini malah membuat Julian tertawa kegirangan. Ia sangat suka melihat orang lain menderita. Karena semuanya sudah kacau, akhirnya Sonny pun berencana membawa Julian ke McDonald's. Namun saat itu waktu sarapan hampir habis, hingga mereka harus terburu-buru. Ia juga membantu Julian mengikat tali sepatunya. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba Julian kebelet pipis dan tidak bisa menahannya lagi. Awalnya Sonny ingin menumpang di toilet restoran, namun pemilik restoran tersebut tidak mengizinkan mereka masuk. Gak punya pilihan lain, Sonny pun akhirnya meminta Julian pipis di samping restoran tersebut. Karena Julian yang merasa sedikit malu, akhirnya ia meminta Sonny untuk pipis di sampingnya. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan ke McDonald's. Namun saat itu Julian malah mengajak seorang gelandangan bicara dan menanyakan banyak hal. Hal ini membuat Sonny semakin kesal dan meminta pengemis tersebut untuk berhenti bicara dengannya. Akhirnya gelandangan tersebut pun pura-pura tidur sehingga mereka bisa pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di McDonald's, waktu sarapan pun habis yang membuat Sonny berteriak saking kesalnya. Setelah itu Sonny pun membawa Julian yang menangis segera pulang. Untuk menenangkan Julian, ia kembali menyakiti dirinya dengan sengaja menabrakkan mobil yang berjalan sehingga Julian bisa tertawa. Setelah itu Sonny pun menggendong Julian dan membawanya pulang. Saat di perjalanan, Julian mengompol yang membuat bajunya basah akibat air kencing. Sesampainya di rumah, Julian kembali tidur di atas meja makan yang membuat Sonny merasa ia bisa menenangkan diri dan menonton hoki favoritnya. Namun gak lama kemudian Julian kembali terbangun dan memaksa agar Sonny memutar lagu kanggurunya. Akhirnya Sonny yang sedikit kesal pun berteriak mengiyakan permintaan anak tersebut. Julian yang kegirangan karena lagu kesukaannya diputar, ia menari-nari di atas lantai. Saking semangatnya, ia sampai memuntahkan semua isi perutnya. Keesokan harinya Sonny pun membawa Julian untuk bertemu Vanessa. Namun Julian mengatakan kalau ia tidak berani menemui wanita tersebut. Untuk membuat Julian percaya diri, Sonny memberinya sebuah kacamata dan sesampainya di rumah Vanessa, Vanessa pun kaget melihat kedatangan Sonny. Di saat itu Sonny pun mengatakan maksud kedatangannya dan meminta Vanessa untuk kembali padanya. Karena saat ini ia telah berubah menjadi pria yang lebih bertanggung jawab. Bukannya terharu, Vanessa malah semakin menolaknya. Mana mungkin ia kembali pada pria pengangguran, apalagi sekarang ia mengadopsi seorang anak. Ternyata hal ini disebabkan karena Vanessa juga sudah mempunyai kekasih baru, seorang pria tua yang ia anggap lebih berpengalaman dan punya masa depan. Melihat mereka berdua, Sonny pun menyumpahinya dan mengatakan kalau suatu saat nanti Vanessa pasti menyesal karena meninggalkannya. Niat awalnya menggunakan Julian agar Vanessa kembali padanya ternyata gagal. Akhirnya Sonny pun berencana mengembalikan anak itu. Namun saat itu Arthur yang bekerja di dinas sosial mengatakan kalau ibunya sudah meninggal. Jika Sonny tidak ingin merawatnya lagi, mereka bisa menarik kembali anak itu, namun ia harus tinggal di panti asuhan sampai bertemu dengan keluarga barunya. Mendengar hal tersebut, Sonny pun berubah pikiran. Ia akan merawat anak itu sampai mereka mendapatkan keluarga baru untuknya. Setelah keluar dari dinas sosial, Sonny pun menelpon ayahnya dan mengatakan kalau kini ia mengadopsi seorang anak. Hal ini tentu saja membuat ayahnya kaget dan memintanya untuk segera mengembalikannya. Ia merasa Sonny yang pengangguran tidak bisa bertanggung jawab atas anak tersebut. Namun hal ini malah membuat Sonny tersinggung dan berdebat dengan ayahnya. Ia mengatakan kalau ia bahkan bisa lebih hebat dibandingkan ayahnya sendiri. Di sini kita tahu bahwa Sonny dan ayahnya mempunyai hubungan yang tidak harmonis karena ayahnya selalu memberikan tekanan padanya. Setelah itu Sonny pun membawa Julian jalan-jalan. Ia mengatakan terkadang mempunyai ayah kandung tidak selamanya menyenangkan. Mereka akan selalu menekan dan tidak pernah membiarkan anak mereka menentukan pilihannya sendiri. Hal inilah yang terjadi pada Sonny. Agar hal ini tidak terjadi pada Julian, ia pun memberikan kebebasan pada Julian untuk melakukan apa yang diinginkan dan memakai apapun yang ia sukai. Walaupun Sonny terlihat tidak bertanggung jawab di hadapan keluarga dan teman-temannya, namun ia berubah sejak ia mulai mengadopsi Julian. Ia memang menempatkan dirinya sebagai seorang ayah dan mendukung apapun yang Julian inginkan.
Hubungan antara Julian dan Sonny pun semakin akrab, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan lagi. Saat hangout dengan teman-temannya, Sonny juga selalu membawa Julian kemanapun ia pergi, sehingga Julian bukan hanya akrab dengannya saja, namun juga dengan teman-temannya. Bahkan, Sonny juga mengizinkan Julian untuk mengganti namanya menjadi Frankenstein. Singkat cerita, Sonny yang sudah lama menjomblo pun akhirnya memutuskan mencari pasangan. Saat itu ia melihat seorang wanita yang sedang sendirian di taman. Karena tidak punya keahlian dalam menggoda wanita, ia pun memanfaatkan Julian untuk mendekati wanita tersebut. Ternyata wanita yang ia dekati adalah Layla, adik dari Corinne, pacar sahabatnya yang ia temui di saat pesta. Awalnya Sonny tidak mengenalnya, namun Layla mengingatnya. Bukan hanya sampai di situ aja, Sonny juga meminta Julian untuk membujuk Layla agar mau bermain ke rumah mereka. Pada malam harinya Layla pun menerima permintaan tersebut. Saat sedang asik mengobrol, Julian malah mengacaukan mereka karena tidak bisa tidur. Akhirnya Layla segera mendekatinya dan membacakan cerita sebelum tidur. Ternyata hal ini menguntungkan bagi Sonny, karena sejak saat itu mereka pun menjadi semakin akrab. Keesokan harinya Julian pun memasuki hari pertama di sekolah. Namun saat itu ia terlihat ketakutan melihat orang-orang asing tersebut. Untuk menenangkan Julian, Sonny kembali memberinya kacamata yang membuat Julian semakin percaya diri. You go inside and make some friends. Oh yeah, that's a good hug. Sedari menunggu Julian pulang sekolah, Sonny pun akhirnya ambil kesempatan dan ingin bertemu dengan Layla. Saat itu Layla yang bekerja sebagai pengacara sedang sibuk di kantornya. Namun ia mengatakan kalau ia punya waktu luang di siang hari dan pergi ke laundry untuk mencuci pakaian. Mendengar hal tersebut, Sonny segera mengambil semua pakaian yang habis ia laundry dan pergi ke tempat laundry agar bisa bertemu dengan Layla. Setelah itu Sonny pun membawa Julian berbelanja. Di sini Sonny mengajarkan satu trik yang jarang orang lain lakukan. Untuk mendapatkan setengah harga, mereka harus membeli produk yang rusak. Karena tidak ada produk yang rusak saat itu, Sonny pun mengajarkan Julian untuk merusak produk yang akan mereka beli. Di saat yang sama, Sonny bertemu dengan Corinne. Seperti biasa, Sonny dan Corinne akan mengejek satu sama lain. Di sini Corinne juga heran, kenapa anak itu menghancurkan kaleng-kaleng minuman, dan Sonny pun mengatakan itu adalah sebuah trik. Pada malam harinya, Sonny pun mengajak Layla berkencan untuk pertama kalinya. Agar kencan ini tidak gagal, Sonny meninggalkan Julian dengan teman-temannya di rumah. Namun, pada saat itu Arthur mendatangi rumah Sonny dan mencari keberadaan Kevin. Mereka mengatakan kalau Kevin sedang pergi ke China, tujuannya datang karena pesan yang ia kirimkan tidak kunjung dibalas. Cerita terus berlanjut, ternyata teman-temannya tidak memberitahu Sonny mengenai kedatangan Arthur di malam tersebut. Dan ia tetap melanjutkan tugasnya sebagai seorang ayah kepada Julian. Di hari itu Sonny terlihat mengantarkan Julian ke sekolahnya. Namun kali ini Sonny mendapatkan laporan dari guru Julian. Ia mengatakan kalau Julian tidak tumbuh seperti anak lain. Ia melakukan hal-hal aneh dan menjijikan dan menganggapnya sebagai hal yang normal. Bukan hanya itu aja, proses belajarnya juga sangat lambat dibandingkan dengan teman-temannya. Bahkan guru tersebut meminta Sonny untuk memandikan Julian karena badannya yang sangat bau. Guru tersebut juga mengatakan kalau Julian akan mengikuti sebuah pentas drama dan mendapat peran Benjamin Franklin, salah satu peran terpenting dalam memerankan drama tersebut. Setelah pulang sekolah, Sonny pun melakukan semua yang guru Julian minta. Hal pertama yang ia lakukan adalah meminta Julian untuk mandi. Namun Julian menolak permintaan tersebut. Akhirnya Sonny harus merelakan dirinya cosplay menjadi Scuba Sam, ayah dari mainannya, yaitu Scuba Steve. Tanpa berpikir lama, Julian pun akhirnya menuruti perintah Sonny. Selesai mandi, Sonny pun menemani Julian belajar. Ia mengajarkan membaca hingga menghafal apa saja yang ia perlu katakan saat pertunjukan nanti. Dan pada saat pertunjukan dimulai, Julian yang tadinya tertinggal jauh dari teman-temannya dapat dengan mudah memerankan Benjamin Franklin, sang founding fathers. Hal ini membuat Sonny dan Layla yang melihat pertunjukan tersebut semakin bangga pada Julian. Tidak terasa hampir 6 bulan Sonny menghabiskan waktunya dengan Julian. Hingga suatu hari, hal yang tidak terduga pun terjadi. Arthur mendatangi rumah Sonny setelah mengetahui kalau yang merawat anak tersebut bukanlah Kevin, melainkan Sonny. Sonny mengatakan kalau Kevin yang asli memintanya untuk merawat anak tersebut, namun pernyataannya ini sama sekali tidak dapat membantunya. Arthur mengatakan kalau selama ini ia telah mengambil keuntungan dari anak tersebut. Jadi anak itu harus dikembalikan ke dinas sosial atau ia akan dipenjara.
Pada saat itu Sonny benar-benar kebingungan karena ia sama sekali tidak bisa mempertahankan Julian bersamanya. Akhirnya gak lama kemudian dengan terpaksa Sonny mengemasi semua barang Julian dan menyerahkan anak tersebut. Julian yang sudah nyaman dengan Sonny juga menolak untuk pergi, namun Sonny tidak bisa menahannya. Saat Julian pergi, terlihat Sonny sangat bersedih. Di sini kita bisa melihat kalau Sonny dan Julian sudah terikat satu sama lain. Tidak ingin diam begitu saja, Sonny pun menemui Layla dan meminta untuk membantunya. Namun Layla mengatakan kalau ia tidak bisa membantu Sonny karena ada kasus yang harus ia selesaikan di Washington. Mendengar hal ini, Sonny pun sedikit marah. Layla menjelaskan hal inilah yang membuatnya tidak ingin menjalin hubungan karena ingin fokus pada karirnya aja. Namun Sonny menjawab kalau semua hal yang terjadi juga bukan karena keinginannya. Tidak punya pilihan lain, akhirnya Sonny pun belajar sendiri. Ia mempelajari hukum dari buku-buku hingga waktu yang telah ditentukan pun tiba. Di hari persidangan, Sonny meminta teman-temannya sebagai saksi. Tanpa diduga, Layla juga datang untuk membantunya. Satu persatu dari teman-temannya tersebut mengatakan kesaksian mereka, mulai dari gelandangan hingga Corinne yang selalu ia ejek setiap hari. Namun pernyataan mereka sama sekali tidak dapat membantu Sonny, hingga akhirnya Layla pun turun tangan dan bertanya sendiri pada Julian. Saat itu Julian terlihat ketakutan melihat orang-orang tersebut. Namun Layla melakukan hal yang selama ini Sonny lakukan padanya. Ia memberikan kacamata yang membuat Julian lebih percaya diri. Pertanyaan demi pertanyaan Layla sampaikan, dan pada akhirnya ia pun bertanya siapa ayah yang Julian pilih karena ibunya tidak bisa memilih ayah yang tepat untuknya. Julian pun menjawab kalau ia menginginkan Sonny sebagai ayahnya. Setelah itu hakim meminta ayah Sonny untuk memberikan kesaksian. Namun ayah Sonny malah mengatakan hal yang tidak terduga. Di saat itu ia hanya memastikan kalau putranya tidak akan dipenjara dan mengatakan kalau putranya tersebut tidak akan bisa menjadi ayah yang baik untuk Julian. Mendengar hal ini, Sonny pun mengatakan kalau ayahnya berada di sana untuk memastikan dirinya tidak dihukum. Dengan kata lain, ia mengkhawatirkan putranya karena sangat menyayanginya. Hal inilah yang juga ia lakukan pada Julian. Ia bisa melakukan hal apapun demi anak itu. Ia berjanji ia bisa menjadi ayah yang baik untuk anak tersebut. Mendengar hal ini membuat seisi ruangan menjadi terharu dan menelpon ayah mereka masing-masing. Kemudian mengatakan kalau mereka menyayanginya. Kesaksian ayah Sonny dan pernyataan tersebut ternyata tidak membantunya sama sekali. Walaupun Sonny mempunyai niat yang bagus, namun nyatanya ia menculik anak tersebut dan seharusnya ialah yang dipenjara. Sebelum hakim memutuskan hukuman yang tepat untuk Sonny, ia meminta Sonny untuk ditahan sementara waktu. Pada saat itu Kevin yang sudah pulang dari China pun meminta hakim untuk berhenti dan ia memberikan kesaksian. Ia mengatakan kalau anak tersebut adalah anaknya karena ia pernah berhubungan dengan seorang wanita 6 tahun yang lalu. Hal membuat Kevin harus meminta maaf pada Corinne karena tidak memberitahu sebelumnya. Akhirnya hakim pun memutuskan hak asuh diberikan kepada Kevin. Di saat itu Julian yang sudah paham dengan hal tersebut segera berlari dan memeluk Sonny. Ia mengatakan kalau ia hanya ingin Sonny menjadi ayahnya, bukan orang lain. Namun Sonny mencoba menenangkan dan mengatakan kalau ia masih bisa menjadi temannya. Persidangan pun akhirnya selesai. Setelah persidangan selesai, Sonny pun ingin menyerahkan Julian kepada Kevin. Ia mengajak Kevin ke sebuah taman di mana Julian telah menunggu mereka. Di saat itu Kevin yang sudah sah menjadi ayah pun mencoba mendekati putranya. Ia tahu kalau Julian suka keributan. Oleh sebab itu ia memberikan hadiah petasan pada Julian. Saat meninggalkan mereka berdua, seketika ingatan saat bersama Julian pun muncul. Hal ini tentu saja membuat Sonny merasa sedih. Tidak terasa 1 tahun pun berlalu. Saat itu Layla dan seluruh teman-teman Sonny memberikan pesta kejutan ulang tahun untuk Sonny yang baru pulang kerja. Saat itu Sonny dan Layla telah menikah dan mempunyai seorang anak. Di saat yang sama, Julian juga berada di sana. Ia tampak akrab dengan ayahnya dan Corinne yang telah menjadi ibu tirinya. Saat semuanya sedang menikmati pesta, tanpa diduga Sonny kembali bertemu dengan Vanessa yang saat itu bekerja menjadi pelayan. Ternyata pacarnya Vanessa yang ia katakan punya rencana masa depan hanya seorang koki di restoran tersebut. Hal ini pun membuat Vanessa malu saat melihatnya. Dan perkataan Sonny tentang Vanessa yang menyesal telah meninggalkannya ternyata benar. Film ini ditutup dengan happy ending, di mana semua orang menikmati pesta tersebut.
Walaupun Sonny tidak bisa menjadi ayah Julian, namun ia masih bisa berteman dekat dengannya. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Terima kasih.